Selamat sore. Ada sukacita. Saudara-saudara berkhotbah di kurang lebih setengah 4 itu. Itu berat. Saya tidak harus selalu yakin dengan saudara-saudara mengangguk kepala. Karena mengangguk itu ada dua. Pertama, kalau tutup mata baru dia punya tempo tetap. Jadi dia begini. Itu tanda masuk dalam itu. Tetapi kalau tutup mata, anggukannya dia tempo berubah, turun agak pelan, agak lambat dan naik dia terburu-buru. Jadi dia turun begini baru. Oh, itu tidak masuk itu. Jadi karena itu mari kita sama-sama berdoa begitu rupa supaya kita melewati ini masa yang berat ini. Pak Yos dan Ibu Dini, rumah tangga juga begitu. Nanti ada banyak hal yang akan menjadi urusan yang berat dan mesti kita lewati bersama-sama. Saya ingin untuk menyapa dan memanggil mereka dengan sebutan tadi, Pak Yos dan Ibu Dini. Dua orang ini pacaran berapa lama? Selesai berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Cukup baik? 2 tahun. Saling mencintaikan saudara berdua ini. Pak Yos cinta Ibu Dini. Ibu Dini cinta Pak Yos. Terima kasih. Kenapa saya mulai dari pertanyaan itu, saudara-saudara, bahwa orang yang mau menikah itu banyak orang karena mencintai. Karena yang laki-laki cinta perempuan, yang perempuan cinta laki-laki. Tapi berkaitan dengan pembacaan ini, kenapa bukan dua orang punya cinta yang dijadikan dasar dalam rumah tangga? Padahal Pak Yos mencintai Ibu Dini dan Ibu Dini mencintai Pak Yos. Kenapa bukan itu yang jadi dasar? Justru pembacaan ini mengatakan bukan itu, tetapi yang menjadi dasar itu adalah kasih Kristus. Bukan dua orang. Bukan dua orang punya kasih, tapi kasih Kristus. Sebelum masuk pada pertanyaan kenapa harus kasih Kristus, berdasarkan pembacaan kita hari ini, kita bicara duluan tentang kebutuhan dasar. Suami atau istri mesti tahu betul kebutuhan mendasar. Kebutuhan mendasar itu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu tidak akan pernah kita abaikan. Pembacaan tadi kasih ingat. Kebutuhan dasar dari seorang suami. Ini Ibu Dini mesti tahu baik. Ibu-ibu nono mesti tahu. Kebutuhan mendasar dari seorang suami adalah dihormati. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Ibu Dini ajar anak-anak dalam rumah, ajar semua orang yang di dalam rumah itu untuk hormat kepada Pak Yus. Nanti Pak Yus salah bagaimanapun jangan marah dia di muka banyak orang. Jangan. Tunggu nanti pulang baru pukul ke patah buah dia jari nanti sampai rumah. Jangan di muka banyak orang. Dia rasa dia hidup tidak berarti. Ibu pendeta punya pendapatan itu jauh lebih besar dari Pak Yus. Jangan banding dan jangan ajar anak dulu. Kebutuhan dasarnya adalah dihormati. Tapi Pak Yus, kebutuhan dasar dari seorang istri adalah dikasihi. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Memang ibu-ibu putangan itu dong butuh galang emas, dong butuh cincin, dong butuh ini. Tapi jangan ganti kasih dengan barang-barang itu.
Sebab setelah dia didandani dengan bagus, dia sudah cantik, dia butuh satu tangan yang penuh kasih yang dia mesti gandeng. Jalan-jalan Filipo atau kemana. Nah, soalnya adalah ketika dia sudah didandani dengan cantik dan tangan itu tidak ada. Karena Pak Yus lagi sibuk di Sidoarjo. Kebutuhan mendasar ini tidak tergantikan dengan materi. Tidak. Terlalu tinggi akan kebutuhan ini. Kalau kita andaikan kebutuhan mendasar itu seperti makan. Ini hari kita makan. Sebentar cari itu meja makan. Kita makan, besok makan. Lusa masih makan atau tidak? Tulang tambah atau tidak? Karena dia kebutuhan dasar. Ini hari kita sudah makan, besok makan, lusa makan lagi. Atau siapa di antara kita yang berani bilang ke saya, Pak Pendeta, saya sudah umur 50 tahun, jadi mulai besok saya tidak makan lagi. Kenapa tidak mau makan? Kita sudah makan dari kecil, Bapak. Kenapa mau? Di sini ada yang diet kok. Tetap makan juga. Karena dia kebutuhan dasar. Tidak ada apa. Pak Yus, Ibu Dini. Kadang-kadang kita merasa tidak ada masalah, ada baik-baik. Tapi seperti ada sesuatu yang kurang. Ada kekosongan di sini. Soal di mana? Kebutuhan mendasar. Dengan demikian tidak ada orang yang berani bilang dengan sombongnya bahwa Pak Pendeta saya begini-begini sudah 30 tahun menikah. Maukah takut sah? Kalau kebutuhan mendasar itu tidak ada pada 30 tahun menikah. Paling-paling hanya kita pakai baju seragam. Kalau datang di pesta angka-angkatan dan dua cocok. Pasangan cocok. Paling-paling hanya. Kebutuhan mendasar mesti terisi. Saudara-saudara, pertanyaan lanjutan kita masuk ke teks lebih dalam. Mungkinkah penghormatan dan kasih dalam keluarga itu bisa jalan? Mungkinkah? Karena kita akan hidup dalam masa yang panjang sekali. Pendeta Yandi ini baru nikah 16 tahun. Mama Pendeta Dina tahu seberapa tahun? Mama 33. Ibu Pendeta 21. Kami yang nikah di atas, yang 16 tahun ke atas, orang tua ada banyak di sini. Nikah dulu itu beda dari sekarang. Dekorasi beda. Dekorasi dulu itu ada yang pakai pisang apa itu, baru ada bebek 2 ekor ada begini, baru tulis bilang mohon doa restu. Itu nikah dulu itu ada kapas-kapas. Manusia nikah tapi dekorasi bebek itu dulu. Itu beda dengan pernikahan sekarang. Pernikahan sekarang ini sebelum nikah nompi foto di Bukit Cinta, taman manalah begitu. Nanti pada waktu acara, kalau di gedung-gedung, di apa itu MC itu nanti mulai dia omong-omong, ada musik, terus lampu mulai agak redup sedikit, tiba-tiba yang MC bilang begini, wedding kiss. Yang laki-laki dengan romantis sekali agak belum dia cium sedikit. Itu kami yang nikah di atas 16 tahun itu. Lihat dong, wedding kiss kalian begini. Hari pertama Tuhan, makanya bilang wedding kiss. 15 tahun Pak Yus. Tidak ada itu wedding kiss. Yang nikah pertama wedding kiss itu lampu petasan tunggal.
Wih, 15 tahun itu setinggal dia pun pentas. Ya, karena akan ada banyak hal berubah. Banyak hal berubah. Nah, saudara-saudara, makanya pertanyaan penuntun tadi penting. Mungkinkah sepanjang jalan ini kasih dan penghormatan itu tetap ada atau tidak? Dan hari ini dalam pemberitaan firman saya ingin meyakinkan saudara di dalam nama Yesus bahwa pergumulan untuk kasih dan penghormatan itu ada. Kalau kasih Kristus menjadi landasan. Kasih itu apa, Om Yus? Kasih itu adalah kebaikan yang tidak terpatahkan oleh apapun dan yang tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Saya ulangi. Kasih itu apa? Kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Rujukannya jelas. Apalagi ini minggu sengsara. Rujukannya begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Iya. Lalu apakah karena Tuhan Allah mengasihi dunia? Dunia mengasihi Tuhan Allah. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan Allah membenci dunia? Kasih tidak terpatahkan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu yang di sebelah, kasih tahu yang duduk di sebelah. 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Supaya tidak boleh ada seorang suami bilang kepada istrinya, Mama, saya terlalu hargai Mama, tapi lihat Mama sifat asli begini, maaf, itu bukan kasih, egois. Itu bukan kasih. Karena itu, bukan dua orang punya kasih yang akan menjadi landasan. Tapi kasih Kristus itu yang menjadi landasan. Karena saudara akan berjalan melewati peristiwa yang wedding kiss. Sekarang Bapanas begini, kita berbosan teman tua. Kok ada Bapanas begini? Itu susah, itu wedding kiss. Sekarang Ibu Dini cantik pakai ini baju. Besok daster Bapak. Itu juta robek di sini namanya wedding kiss. Nah, saudara-saudara, lebih lanjut mari kita lihat kenapa kasih Kristus begitu penting bagi sebuah keluarga supaya tidak ada ruang batin yang kosong di sini. Perjalanan rumah tangga itu menjadi baik. 1, kasih Kristus itu menerima. Kasih Kristus itu menerima. Bahkan ketika saya dan saudara sangat berdosa sekalipun, kasih Kristus itu menerima. Saya kesini ke banyak pasang dan saya tanya orang, kamu suka dia apa? Suka dia hati, Bapak. Oh, hati sah. Tidak, Bapak, badan juga. Saya kira lu suka hati sama badan. Suka badan bagian mana? Dia bilang, Bapak, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saya bilang, mantap itu jawaban. Tapi saya mau kasih ingat, dari ujung kaki sampai ujung kepala itu ada yang dia pun nama ingus. Itu di sini. Ada atau tidak? Siapa di antara kita yang tidak ada? Coba kasih tahu saya. Di dalam perut ada apa? Ada apa? Yang kotor juga ada di satu pribadi yang kita cintai. Hanya kasih Kristus yang memampukan kita menerima di mungkin kekurangan.
Bayus, menikahlah dengan perempuan yang ada di dunia. Ibu Dini, menikahlah dengan laki-laki yang ada di dunia. Jangan menikah dengan perempuan atau laki-laki yang ada di otak. Karena semua laki-laki dan perempuan yang ada di dunia pasti punya kekurangan. Tapi semua laki-laki dan perempuan yang ada di kita punya otak itu tidak ada kekurangan. Kalau kita mau dia mulut begini, bibir begini, betis begini, alis mata begini, tumit begini, dan itu tidak ada. Semua yang ada di dunia ini ada kurang. Saya mau tanya duluan Ibu Pendeta Dini, Ibu Pak Yos ini kan orang baik, baik atau tidak? Baik. Dari dia pembaik semua itu Ibu. Selama 2 tahun ini Ibu dapat lihat ada satu barang atau tidak yang Ibu rasa kurang ini kalau waktu bikin begini. Ada kok tidak? Misalnya waktu ini mabuk. Ada kok tidak Ibu? Cuma jangan terlalu spesifik, tapi kira-kira dia kurang sedikit. Ibu sadar itu apa itu Ibu. Biar kok waktu juga dengar bab saksi. Jangan sampai besok-besok bakal lain tagal itu banget. Kurang apa kira-kira Ibu? Oh. Waktu dan dia pun, Ibu dan dia pun. Yang penting kita sepakat. Bahwa kita dua tidak sepakat. Memang dunia begitu. Pak Yos, Ibu Din, ini baik Pak. Baik. 2 tahun ini ada dapat ketemu Ibu pun kurang sedikit. Ada kok tidak? Bang Tua lagi ada. Bang Tua kayak ini nih. Coba kasih tahu Ami biar mentuju tahu. Saya ingin mengantar kita untuk sama-sama paham bahwa ternyata ada hal tertentu dalam kita kehidupan yang di mata orang, termasuk pasangan kita, itu kurang. Dan hanya kasih Kristus yang memampukan kita menyambut dia dan dia kurang. Dan kalau itu kita letakkan pada sebuah kebenaran, maka saya kira kalimat ini penting, Yos. Untuk sebuah kebenaran, kita tidak butuh orang lain yang persetujuan. Saya percaya Yesus. Ada orang tidak percaya, saya tidak butuh dia persetujuan. Saya suka saya punya istri. Orang lebih yang punya istri, saya tidak butuh yang persetujuan. Itu penerimaan. Supaya jangan sampai ternyata kita hanya mau menikah dan dia pembaik saja. Pak Yus tidak boleh ada kalimat yang bilang pendeta. Itu kata itu berat. Kedua, kasih Kristus itu memampukan kita. Tadi pertama itu menerima, tapi yang kedua kasih Kristus itu menolong kita untuk berkorban. Tidak ada pernikahan tanpa pengorbanan. Titik paling tinggi dari pengorbanan itu Yesus berkorban bagi kita. Hari ini kalau kita tanya kepada Tuhan Yesus, seperti apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus tidak jawab. Dia tidak jawab. Dia merentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagi saya, mati bagi saudara. Itu menjadi dasar bagi rumah tangga. Berkorban. Ibu mesti berkorban. Ibu memang pendeta juga.
Tapi kepada Tuhan yang sama kita berjanji minimal untuk dua hal yang beda. Satu, kita berjanji kepada Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan yang setia. Tetapi kepada Tuhan yang sama itu juga kita berjanji untuk menjadi istri atau suami yang setia. Jangan sampai saya pakai kalimat ini hati-hati, tapi saya pakai kalimat ini untuk menggambarkan begini. Jangan sampai kita terlalu cinta Tuhan sampai lupa cinta suami atau istri, atau sebaliknya terlalu cinta istri atau suami sampai lupa cinta Tuhan. Ingat, pada Tuhan yang sama kita janji minimal untuk dua hal yang beda. Muskorban sedih. Ketiga, dia akan menjadi kesimpulan dari ini semua. Kasih Kristus itu mengampuni. Kasih Kristus mengampuni. Ini kan akan menjadi kesimpulan paling besar. Maka saya bicara ini sedikit lama. Atau terlalu lama. Bayus, Ibu Dini, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang ditugaskan secara khusus untuk memuaskan hati dari seseorang. Tidak ada. Tidak ada satupun manusia yang ditugaskan secara khusus memuaskan hati dari seseorang. Makin banyak orang yang kita ketemu, makin banyak orang tidak puas kita punya hati. Berharap kepada manusia untuk memuaskan kita punya hati itu harapan yang sia-sia. Saya mendefinisikan satu kalimat, kecewa ialah karena kita terlalu berharap kepada manusia. Siapapun yang terlalu berharap kepada manusia akan berjumpa dengan satu kata yang dia pun nama kecewa. Saudara pernah kecewa kok? Tidak usah om, saya lihat ini muka kecewa semua. Kecewa itu karena kita terlalu berharap pada manusia. Karena tidak ada satu orang yang ditugaskan khusus tiap hari dia pun tugas memuaskan kita. Kita butuh hati yang begitu luas, yang begitu besar untuk menutupi kekecewaan itu. Dan hati yang luas itu hanya dimungkinkan dengan pengampunan. Om Yus, Ibu Dini, pengampunan itu bukan merupakan masalah. Makin sakit hati, makin kita tidak bisa lupa. Pengampunan itu membebaskan diri. Menyambut dia punya kesalahan, menyambut dia punya orang, sambil siap besok dia bikin kesalahan baru. Dan kita harus mengampuni lagi. Besok. Pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Supaya penghormatan tetap ada, kasih tetap ada. Kasih Kristus memampukan kita mengampuni karena pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia bilang, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah, kita tua-tua mau marah. Dia mau datang juga silahkan ke rumah. Tapi untuk saya dia maaf, maaf. Pernah dengar itu kalimat kok? Atau sendiri om? Mau apa? Mengampuni tapi tidak mau berdamai. Jadi Pak Yus, Ibu Dini, nanti dalam rumah tangga juga tuh begitu. Yang terakhir ya sudah Esmo Karmani, keluarga pendeta ya sudah. Ada orang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni.
Yang tadi pertama itu kan mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Yang kedua ini mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Itu biasa terjadi di anak kecil loh. Anak kecil loh memang kelereng. Domba kalai di kumbah pendatang. Damai. Nah kita biasa damai itu kan pakai pegang tangan. Itu dia punya cara pegang tangan. Cium teh ini lupa saudara. Cium. Besok yang kau susah bukan kelereng yang bantu, saudara yang bantu. Ayo cium. Wah itu dia punya cara cium ke otot solo itu. Jadi kelihatan berdamai, kelihatan ada aman-aman. Saya mau tanya dulu, Ibu Dini dan Pak Yus, 2 tahun ini 2 orang pernah bertengkar atau pernah? Atau cinta bikin 2 orang tidak pernah bertengkar? Pernah bertengkar. Waktu bertengkar itu siapa mengalah duluan? Mantua bilang begini. Saudara, Tuhan Yesus ajar kita berdoa bilang begini. Ampunilah kami akan kesalahan kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Itu kalimat itu kalau kita kasih turun sedikit di pembahasan begini. Tuhan, ampuni Yandi seimbang dengan Yandi mengampuni Om Yus. Jadi kalau Yandi mengampuni Om Yus 2 kali, Yandi dapat hak untuk diampuni oleh Tuhan berapa kali? Tapi kalau Yandi tidak mengampuni Om Yus, maka Yandi harus berdoa, Tuhan tolong jangan ampuni Yandi karena Yandi belum mengampuni Om Yus. Bisa begitu? Selalu ada yang tidak aman dalam rumah. Butuh hati yang luas. Jangan pura-pura baik. Kita ini banyak hidup dalam kepura-puraan. Ada masalah bukan selesaikan tapi sudah diam. Memang itu om dia berhenti sendiri sudah. Itu botol tampung masalah. Kau terakhir kasih tahu ada itu jadi masalah. Bayangkan kalau suami sampai bilang mampu ada ikut di turunan dong. Jadi hanya mampu soal turunan mulai ikut ini. Itu juga jadi masalah. Pengampunan yang akan membebaskan diri kita. Ada suami istri yang dong bertengkar, tapi kan tetangga tidak tahu, dong diam. Bangun pagi mamtua bikin kopi, tapi dia tidak antar, dia WA bilang, ada kopi itu. Terus waktu dia, selesaikan. Itu butuh hati yang membebaskan diri. Pemius, Ibu Dini. 5 hal dalam pengampunan. Supaya kasih dan penghormatan menetap di dalam rumah. 1. Ini Ibu Dini dong biasa hot pendeta pentua diaken dong. Pengampunan itu sebegitu penting karena pengampunan itu sahabat tidak mengampuni, dia tidak mengerti karya penyelamatan Kristus di sana. Dia kalau tidak mengampuni, dia tidak mengerti karya penyelamatan Tuhan di salib. Karena puncak dari Tuhan kasih dan penyelamatan itu dia mau mati. Kedua, siapa yang tidak mengampuni, dia berdosa kepada Tuhan. Kan barang kayak gampang-gampang satu. Siapa tidak mengampuni, dia berdosa. Ketiga ini agak lama sedikit, 1 menit ke 2 menit. Siapa yang tidak mengampuni, dia merusak persekutuan. Siapa tidak mengampuni merusak persekutuan. Persekutuan suami istri, persekutuan dalam keluarga, persekutuan dalam tubuh Kristus.
Om Yos, ibu tanya ibu pendeta ini. Kadang-kadang dong bakalai soal tanah sefoto di sebelah situ itu yang bawa sampai dalam gereja. Pemilihan bupati habis cuma setahun sampai pemilihan majelis. Kalau hati tidak luas untuk mengampuni, kita merusak persekutuan. Nah kalau merusak persekutuan, kita akan hanya sekedar tinggal serumah, kita bukan menikah. Saya khotbah di satu ibadah. Ada ribuan orang hadir pas mau khotbah itu. Ada ibu-ibu bangun kasih kesaksian bilang begini. Satu waktu antara tidur atau tidak tidur, malaikat bawa dia ke surga. Surga itu bagus sekali. Saya pikirnya betul. Dia coba jalan-jalan, ini ada bangunan banyak-banyak, terus dia coba lihat di dalam. Ada satu ruangan di pojok, dia lihat di dalam. Ternyata di dalam itu ruangan itu ada mulut-mulut semua. Karena itu mulut penuh di situ, dia tanya ini malaikat, bilang malaikat, kenapa itu ruangan penuh dengan mulut-mulut? Terus bilang malaikat jawab dia, oh itu mulutnya pendeta-pendeta. Kenapa mulut pendeta? Oh pendeta itu khotbah bagus, jadi mulut masuk surga, kaki tangan dong ada di neraka. Woi saya dengar begitu saya tersinggung betul itu. Pas waktu pemberitaan saya bilang ibu kita dua selesaikan yang tadi dulu, kita dua selesaikan tadi baru saya khotbah. Saya bilang ibu tahu pisau, ibu tahu pisau, ibu tahu. Coba ambil pisau iris ibu pun jari. Suluka kodara mulai keluar, coba ibu omong itu jari biar surasa. Bisa kok tidak? Ya bisa. Alkitab ini. Kepala gereja Kristus, kita anggota-anggota dari satu tubuh. Tangan karena dia tangan dia tidak lebih penting dari kaki, mata tidak lebih penting dari telinga. Siapa yang malam-malam perut sakit kok mau WC terus perut bilang di kaki, kaki bilang di perut. Dia marah. Ya, kenapa? Upi sendiri itu saya. Upi semua tuh. Alkitab akan mengatakan kalau jari terluka, tangan terluka, mata menangis. Kalau mata menangis, tangan melap. Udah yang penting saudara mengerti lah ini apa di pulau. Nah itu sudah. Jadi saya bilang ibu, kalau mau masuk itu mulut, kaki, tangan, bisa semua masuk. Masa mulut itu bisi? Ibu bawa ajaran sesat ini, merusak ini. Ayo, itu kata dalam Alkitab. Karena dia kepala, itu berkaitan dengan persoalan administratif. Ini keluarga harus ada satu orang yang disebutkan dan dikenal orang. Dia pun nama kepala keluarga. Itu bukan jabatan sama kayak ketua dewan, wali kota, itu secara administratif supaya orang-orang oh itu nanti sebentar ada bilang dengan adanya penipuan dan pemberkatan ini maka di tengah-tengah keluarga persekutuan keluarga Kristen sudah tambah satu lagi keluarga yaitu keluarga Yosefus Filipus Paula dan itu sebentar nah itu harus ada satu yang disebutkan begitu nah itu administratif jadi tidak bisa bilang kepala. Karena kepala tidak jalan sendiri. Siapa tidak mengampuni, merusak persekutuan kembali tubuh Kristus. 4. Ayos, Ibu Dini. Siapa tidak mengampuni, dia memberi kesempatan kepada iblis. Iblis itu tahu kalau betul ada jengkel satu orang itu dia bilang jengkel.
Jadi nanti ada masalah tidak usah muat di Facebooknya Ibu Pendeta. Apalagi FB Pro. Baru tulis bilang sorotan. Salam apa lagi? Tidak usah. Itu kesempatan ke orang yang manusia begitu jika batu di leher buan bilang. Itu kita mulai kasih kesempatan di iblis. Kelima. Pengampunan itu menolong kita untuk pulih. Karena waktu ibu bikin jengkel itu, potempo hati hancur. Mengampuni itu memulihkan. Waktu Pak Yus bikin jengkel itu ibu tahu tak cek. Mengampuni itu memulihkan. Kenapa? Di pengampunan itu satu yang memulihkan. Satu. Kita dorong kasih keluar rasa mau balas dendam. Orang kan kalau bikin jengkel kita, ini kan kita mau pengampunan itu dia geser keluar. Ada orang yang sudah tidak suka, kok ada kok tidak? Ada kok tidak? Atau masih pikir siapa ya? Coba Pak Yus dan Ibu Dini kasih tahu saya, kalau kita tidak ampuni satu orang, bisa kita duduk makan satu meja makan sama-sama. Bukan makan meja ya, bukan makan meja, makan di meja bisa. Bisa kok tidak? Bisa. Hati kalau tidak aman ya satu orang kita tidak bisa. Kayak itu sambal itu kayak kita mau angkat taruh di depan mata begini. Pengampunan itu bikin hati yang mau balas dendam itu kita. Kedua, pengampunan itu menolong kita untuk geser kasih keluar amarah yang meluap keluar. Kan kita kalau jengkel orang ini kan marah toh. Marah kok tidak? Marah itu yang ampuni itu geser itu marah yang meluap keluar. Biasa kalau dua orang bakal like Om Yus marah, Om Yus bikin apa? Diam kau, makan kau, puku pisang kau, puku batu kau apa? Marah itu. Pas mati HP. Bikin apa kalau ada marah mantua bikin apa? Diam. Bapak marah kok. Nah makan. Sesak Om Yus. Marah ini. Kayak saudara Sumara saya kan khotbah terlalu lama kan kayak mau suruh saya jatuh dari sini tuh, tapi saudara jengkel sendiri. Memang kalau tidak mengampuni tidak bisa. Ibu kalau marah ibu bikin apa? Pimpin syukuran. Ada tuh coba masih renung kalau dia marah dia bikin apa? Saya pikir, memang kalau amarah tersimpan dalam hati itu tidak baik. Kalau kita belajar pengkhotbah bilang amarah tersimpan dalam dada orang bodoh. Hanya orang bodoh saya menyimpan amarah di sini. Saya mau tanya kita, kalau ini Pendeta Yandi jengkel sama Pak Yus, yang rugi ini Pendeta Yandi atau Pak Yus? Pendeta Yandi. Setiap kali orang sebut Pak Yus punya nama, Pendeta Yandi senang atau tidak? Setiap kali Pak Yus bilang seluruh pendeta saya berarti senang atau tidak? Kalau pendeta Yandi sayang dia pun diri, dia harus berhenti membenci Pak Yus. Nah, itu pengampunan. Amarah. Saudara tahu, kadang-kadang kita pun marah ini tidak baik. Tidak baik. Ada dua hal yang tidak. Pertama, ada orang yang dia marah satu orang yang dia ajak orang lain kok ikut marah itu orang. Ada kok tidak? Yang di arisan keluarga kok kita kasih tahu ikut. Karena itu orang tidak ada. Kita ajak dia kok. Kedua, kita ini kadang-kadang marah orang yang kita tidak kenal.
Om Yus ini dulu main bola di Soe. Saya mau tanya kita yang hadir. Kalau bola kaki, saudara suka Ronaldo atau Messi? Ronaldo atau Messi? Messi atau Ronaldo? Ronaldo atau Messi? Messi atau Ronaldo? Nah, pertanyaan terakhir, mau Messi atau Ronaldo? Dia ada kenal kita. Tapi kita jengkel sampai saya itu tidak mengerti bisa ada waktu jengkel orang yang tidak kenal kita dan tidak ada urusan dengan kita. Dengar baik-baik Pak Yus, Ibu Din. Kalau Messi dan Ronaldo saja yang tidak kita kenal kita masih bisa marah, apalagi mama mantu. Apalagi mama mantu turunan Belanda. Berat, karena itu tadi hanya dengan kasih Kristus yang bikin kita pun penghormatan tetap ada, kasih tetap ada, rumah tangga kan ada anak mantu yang diurus ya pemamantu sedih bilang aduh kasihan mama pu anak mantu dia tidak apa mama namanya kita anak-anak kawin mama pu anak itu kita urus mama anak mantu sudah tambah sedih tapi dia keluar tua mati tidak mati penuh kepalsuan. Ada begitu kok tidak? Ada kok tidak? Dia paham apa? Dia tidak urus mama mantu, tidak urus bap mantu, tapi waktu ada sakit sedikit kok pas patah dia langsung sanggup tes sertifikat ini anak begini dia aduh. Jadi saudara lihat sekarang amarah suka luar, rasa kepingin balas dendam suka luar, hati subersito Pak Yosto, hati kau subersito, Roh Kudus masuk di hati. Aman itu rubah tidak. Kalimat lain saya ingin sampaikan, Roh Kudus tidak dapat bersatu dengan hati yang penuh amarah. Roh Kudus tidak bisa bersatu dengan hati yang penuh dengan kepahitan. Ini itu hari kain dari Habel itu dong kasih persembahan. Habel pun diterima, kain pun tidak toh. Karena Tuhan yang putuskan mau terima siapapun. Tapi kok bisa kain marah Habel? Tuhan kasih ingat. Kain. Kenapa mukamu muram dan hatimu panas? Ingat, dosa ada di depan pintu sangat menggoda engkau. Tapi engkau harus berpuasa atas dosa itu. Kain tidak dapat berpuasa atas itu dosa. Dia bunuh dia adik Habel. Tuhan datang Kain. Habel, memangnya saya penjaga Habel. Yang sebunuh orang lain, menyangka lain, marah lain. Memang saya penjaga Habel. Terus Tuhan bilang, saya mau tanya kita dulu. Tuhan tanya bilang, di mana Habel? Itu Tuhan tahu, aku tidak tahu. Tahu, aku tidak tahu. Nah, saya tahu kenapa tanya. Kan ada tahu tuh kenapa tanya Tuhan. Kan dia butuh pertanggungjawaban tuh. Terus dia penghukuman bilang begini, Pak Yus, Ibu Din. Kain. Tanah yang engkau usahakan tidak akan memberi hasil yang baik. Saya ambil kesimpulan bilang begini. Muka muram, hati panas, berkata jauh. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, kasih tahu dia. 1, 2, 3. Muka muram, hati panas, berkat jauh. Ya, yang mau bikin status tuh boleh. Dia tandai beta ya. Jadi banyak kali kita ini tidak diberkati karena soal
Sama-sama satu, dua, tiga. Mau diberkati toh? Nah, diberkati itu mesti muka kayak begini. Soalnya hati dingin-dingin. Mazmur 133 bilang, sungguh alangkah baik dan indahnya kalau orang bersaudara hidup. Ayat terakhir bilang, sebab di sanalah Tuhan perintahkan. Berkat di keluarga Falo. Itu urusan kita dari petugas koperasi jadi kecil. Di situ juga kenal petugas koperasi. Ada kenal kok. Harian kok mingguan. Ada jengkel dia kok, dia yang jengkel kita. Jadi memang ini semua dari hati kita. Nah, itu akan mantap. Nah, sudah beta habis sudah. Beta tutup ini khotbah dengan satu kisah kecil. Dua. Satu. Ada satu suami ini dia tidak pernah marah dia punya istri. Tidak pernah. Membuat semua jemaat, membuat semua orang terkagum-kagum karena beliau ini terlalu hargai, terlalu sayang ke istri. Akhirnya beberapa orang datang tanya dia begini, Pak, kami lihat ini Pak tidak pernah marah Pak istri. Pak ini terlalu sayang Pak istri. Terus Don bilang, Bapak bilang, iya. Bapak bisa kasih tahu kami di rumah bakal tiap hari. Bang Tua hanya bilang saja, dia cerita ada. Dulu satu istri itu dia goreng ikan. Ya goreng begini terus kucing makan ikan yang Mam Tua goreng. Makan satu begini terus Mam Tua lihat ini kucing, Mam Tua bilang satu. Kucing makan lagi. Mam Tua bilang dua. Kucing makan lagi. Mam Tua bilang tiga. Dia angkat potas, dia taruh di dalam ikan goreng. Kucing makan. Waktu mati dia suami bilang, Mama ini sempatan saja. Mama kok tidak bisa bikin hati yang bikin masa siksa binatang macam begini. Mama bagaimana? Terus dia bilang, saya pun istri lihat saya baru bilang, satu. Woi, mulai itu saya. Mulai itu saya tidak berani. Mam Tua berani ajar berhitung lagi kita selesai. Nah, hormat dan kasih jangan dibangun di atas itu kucingnya. Pak Yus, Ibu Dine, bangun di atas kasih Kristus dan sampai ke satu. Woi, berat toh. Kedua. Bisa ketiga juga. Tapi ini hari dua saya lihat kuat dong mulai. Kedua, ayo Ibu Dini. Ini cerita lama tapi saya mau cerita. Ada satu rumah tangga ini dong bakalai terus. Pokoknya selalu ada hal untuk dom sedikit begini. Tapi masing-masing berpikir untuk menyelamatkan ini keluarga. Depu istri tanya orang, woi kira-kira ada obat apa yang bisa bikin rumah tangga jangan bakalai ya? Terus ini Mam Tua pun teman FB dong kasih tahu. Bilang ini, deka hutan situ ada satu bapak tua, tuh guru bijaksana sekali. Pitanya dia, bapak tua ada ramuan. Dari bapak ini mama pi istri pi bapak ada ramuan untuk suami istri tidak bertengkar. Kenapa? Kami buru main tiap hari. Bapak tua bilang ada. Tapi dia punya bahan agak susah. Susah karena ya yang penting mama bisa dapat lah.
Apa itu lalat? Ini ramuan ini terdiri dari 3 helai kumis harimau. Mama bisa dapat, cuma tuh bilang untuk rumah tangga pun baik, kenapa betasannya bisa? Dia piuta, dia cari harimau ini piuta. Dia bawa daging. Harimau datang dia ke setengah daging dia bangun lagi. Tapi tiap hari dia tambah dekat, tiap hari dia tambah dekat, tiap hari tambah dekat. Sampai satu hari harimau ambil daging di dia putar. Pas harimau ambil cuma tuh dia harimau. Saya permisi kau cabut ame kumis 3. Harimau dia. Jadi ini membuat cabut ame kumis 3 toh. Senang sekali membuat cari guru bijaksana. Bapak guru saya sudah apa ini kumis harimau. Betul. Iya, coba mama cerita. Dia cerita betapa susahnya dia dapat itu kumis harimau. Setelah cerita habis, waktu dia coba kasih. Bantua kasih ini kumis harimau. Ini guru dia kucak-kucak yang kumis harimau buat di dalam api. Woi, ini ibu marah. Bapak kenapa buat di api begitu? Bapak kira dapatin kumis harimau gampang. Bapak masa begitu? Terus bab tua bilang begini. Ibu. Saya heran deh ibu. Saya heran. Harimau yang begitu jahat, saya ibu bisa pelan-pelan cabut ambil dia kumis 3. Ini dengan ibu suami yang tiap hari tidur bangun dan dia ada cinta dan dia mau bayar dan dia ibu datang tanya saya. Lebih ibu kawin di harimau. Bisa tangkap ini ya. Yang paling tahu Pak Yos itu harus ibu. Yang paling tahu ibu itu mesti Pak Yos. Tidak boleh ipar dong. Yang paling tahu mesti yang ini. Tidak boleh ada orang lebih tahu kita punya suami daripada kita. Seberapa pentingnya itu keluarga. Alkitab bilang begini. Akan tiba waktunya seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan istri. Sebegitu pentingnya ini keluarga sampai orang tua kita kasih tinggal hanya untuk menyatu dengan pasangan suami atau istri. Lalu suka tinggal terus ada apa kita pitanya orang. Jadi 2 orang baku atur supaya rumah tangga aman. Tidak ada rumah tangga yang selesai dengan masalah. Tetap ada masalah. Ini bertambah 1 kan sepakat dulu. Kalau tidak sepakat, kita selesai. Tambah 1 boleh. Aman. Terkendali. Oke. Ada satu waktu ini kisah nyata. Di usia 30 tahun pernikahan. Ada satu pak dan ibu minta pendeta berdoa. Sebelum berdoa, pendeta bilang begini. Pak, ibu ada hal yang mau disampaikan sebelum kita berdoa. Yang ibu menyampaikan sesuatu. Persis ibunya seorang pendeta. Menyampaikan sesuatu di 30 tahun pernikahan. Terus pendeta bilang, Bapak ada hal yang mau disampaikan? Tidak, Bapak, mama tadi semua menjadi Bapak. Dia pun persis juga suaminya bukan pendeta. Paksa dia tidak mau. Justru beliau menangis sejadi. Pendeta tahu bahwa ini tidak mungkin dipaksakan lagi. Pendeta berdoa. Setelah selesai berdoa, sudah aman duduk bercerita. Pendeta bilang, Bapak, kenapa tadi minta Bapak kasih tahu kita doakan, Bapak tidak mau kasih tahu, tapi saya lihat tuh Bapak menangis. Terus suaminya bilang begini, Pak Pendeta, 30 tahun yang lalu seperti hari ini sangat berbeda. 30 tahun yang lalu ibu sangat cantik dan saya percaya diri saya sangat ganteng. Kita pakai pakaian terbaik waktu itu
Dan oleh banyak orang menyebut kita sebagai raja dan ratu. Itu 30 tahun. Tapi saya baru paham kasih itu ketika saya mengalami satu sakit yang berat sekali. Di sakit itu saya sudah berpikir pasti ibu kasih tinggal saya, pasti. Dengan ibu pun tingkat kesibukan sebagai pendeta dan sejumlah alasan dia yakin pasti istri akan meninggalkan dia. Dan dia bilang justru Pak Pendeta di saat itulah ibu mencurahkan kasih yang dia mengurus saya sebetul-betulnya sampai saya pulih dan sehat. Perjalanan 30 tahun itu bisa mengerti kasih itu penerimaan dalam kesakitan, dalam kesusahan, dalam ketidakberdayaan, dalam semua hal yang mungkin dianggap tidak ada lagi harapan. Itu yang nanti sebentar orang berjanji. Kita berdoa supaya semua akan berjalan dengan baik. Asal ingat, gambaran yang paling hebat dalam relasi manusia dengan Tuhan digambarkan seperti suami istri. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Makin dekat seorang suami dengan Tuhan, makin dekat dia dengan istri. Makin dekat seorang istri dengan Tuhan, makin dekat dia dengan suaminya. Tuhan memberkati kita. Amin.